izin Bapak Ibu, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi ini. Jadi kita sekarang nanti diskusi saja ya, baik sesuai dengan tema hari ini yaitu AI dan domain perencanaan. Jadi dalam Bapak Ibu kan katakan bagaimana kita membuat perencanaan berdasarkan AI. Oke, next. Ini sedikit gambaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator. Kurang lebih pasnya itu keilmuan saya sebagai bidang artificial intelligence dan saya aktif di pendidikan kampus. Kemudian saya asli orang Tasikmalaya, orang Indian. Dari Indian ada ya? Ada? Kalau saya lihat ada di sana di puskesmas Indian sama lurah Indian. Oh, nanti saya mau periksa rasanya. Baik, next kita mulai dulu dari kita lihat, Pak Ibu ya, kita lihat dulu historis kenapa AI itu lahir dan mengapa menjadi makhluk paling populer hari ini. Jadi ada latar belakang dulu. Kita coba potret dunia hari ini. Kemudian ini bagaimana masa industri itu berlaku dan kita harus menunjukkan pintu AI itu apa. Jadi nanti kita coba praktek, ya, sedikit gambaran. Baik, next. Nah, kenapa teknologi hari ini semakin pesat? Menurut ahli, kondisi hari ini itu bisa dinamakan sebagai terbuka kalau disingkat. Volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Intinya adalah proses perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, dan penuh ketidakpastian. Kita masih ingat 2 tahun belakang COVID ya, itu yang puskesmas luar biasa, jadi Avenger semua orang itu ya. Itu kan kondisi yang tidak terduga, penuh ketidakpastian. Salah satunya ya, Pak. Nah, oleh karena itu, next, maka ini akan mengubah suatu kebiasaan. Kita perhatikan waktu kita kecil dulu, biasanya kita bermain di luar, ya, kemudian naik ayun-ayunan, jungkat-jungkit dan seterusnya. Pada hari ini, semua anak-anak fokus pada game, termasuk anak-anak kita, keponakan kita, tetangga kita terjadi. Dan fenomena ini juga ada sebuah acara anak-anak, Pak Ibu. Kemudian sama pembawa acara tanya, adik cita-citanya apa? Kalau kita dulu ditanya jadi dokter ya, insinyur, polisi dan lain-lain lah. Sekarang jawabannya luar biasa, YouTuber. Fenomena dan tidak bisa ditolak lagi, itu harus terjadi. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita menjadikan dulu ketika kita ingin mendapatkan informasi pelajaran, kita selalu berupaya untuk melakukan sesuatu dengan upaya yang sangat banyak ya. Apakah datang ke sekolah, perpustakaan, namun hari ini yang terjadi adalah banjir informasi, bahkan tsunami informasi. Dan ini bahaya bagi dunia. Saya pernah baca artikel. Hari ini fenomena yang terjadi adalah brain rot. Jadi otak itu busuk. Akibat anak kecil di bawah termasuk orang dewasa sebetulnya. Dia terlalu asik main gadget, scroll TikTok, scroll apa? Coba bayangkan. Kita betah banget kan? Semoga pada saat itu otak kita off. Jadi bayangkan bahwa Ibu di kepala kita itu ada semacam saraf seperti akar pohon. Itu neural network menjadi saraf. Jadi kalau dia digunakan dia berhenti. Akarnya itu tidak terus kan terus. Ya. Nah kalau berhenti dia diam. Makanya ada cerita juga gini, kenapa katanya otak Einstein, ilmuwan dunia ya, otaknya pelurunya lebih besar.
karena dia terus menggunakan itu. Jadi otak itu bisa berkembang, bisa juga menciptakan. Nah, menurut penelitian, pekerjaan remeh-temeh scroll yang nyebut produk ya. Nanti ada yang komplain. Nah, medsos lah, scroll medsos dan lainnya yang berlebihan, bukan nggak boleh Pak ya, yang berlebihan itu mematikan cara berpikir kita dan bahaya. Nah, ini terjadi di kita Pak Ibu. Hanya ini saya berbagi aja, saya juga punya keluarga, punya anak. Saya siasatnya ini berbagi aja yang tidak menggurui. Saya karena saya silakan mulai handphone selama ada matahari. Perhitungan saya, kalau matahari kan pagi-pagi anak sekolah baiknya jam 7 sampai jam 2. Setelah jam 2 pulang sebentar makan sekolah agama sampai asar. Paling peluangnya asar sampai maghrib berapa jam? Udah maghrib off ya. Termasuk Indomie di bawah. Biasanya yang banyak itu. Nah, artinya saya percaya Pak Ibu bisa menjaga generasi penerus kita karena yang terjadi tsunami informasi dan kita bisa oke next. Nah, ini salah satu situs. Kalau Bapak Ibu pengen lihat di dunia ini aktivitas proses manusia seperti apa, nanti tinggal silakan masuk ke sini. Di sini banyak sekali laporan dalam statistik perdagangan dan lain-lain, proses bisnis, industri dan lain-lain. Nanti percepatannya setiap detik kelihatan grafiknya. Nanti silakan, nanti selainnya dikasihkan ya sama Bapak Ibu ya. Oke next. Nah, kita lebih spesifik ya. Ini survei yang dilakukan oleh Cisco pada tahun sekitar 2023 sampai 2020 sampai 2023. Menurut Cisco, pada tahun itu terdapat 7,4 miliar penghuni bumi. Kemudian terdapat 30 miliar device yang terhubung ke internet. Penghuni buminya 7,4, tapi device-nya 30. Berarti, yang bawahnya rata-rata satu orang itu punya 6,58 device. Coba kita dipotongkan sendiri. Minimal punya handphone dan laptop ya, belum yang lain. Terus, nah ini yang bawah yang tadi 44% anak-anak di bawah usia menggunakan smart device. Makanya di sini tadi ya, bukan tidak boleh bukan apa-apa, tapi saya kita bersama bagaimana supaya generasi selanjutnya tidak terjadi brainrot, otak yang tidak berkembang. Jadi bisa kita siasat. Terus ada 1,4 juta alat maksudnya itu. Bahkan di Eropa ya 20 miliar euro itu dibelanjakan untuk biar terjadi hal itu. Next. Nah, kemudian Bapak ini pernah dengar ya, sering dengar istilah industri 1.0. Menurut ahli, kita hari ini berada di antara ini Bapak Ibu, antara 4 transisi ke 5. Komputer sudah ditemukan di sini 3.0. Jadi sifatnya di 3.0 itu integrasi dan otomatisasi. Nah, di 4.0 itu tambahan selain itu harus juga memiliki sifat yang cerdas dan konektivitas yang luas dan luas seperti yang kita pelajari konektivitasnya. Nah, personalisasi itu spesifik ke manusianya. Preferensi kita. Pasti kita disuguhi teknologi yang sesuai dengan selera kita ya. Kalau baru pernah buka medsos apalah, rekomendasinya ke sana lagi kan. Misalkan YouTube apa ya, tipenya mirip-mirip kan. Oke, next. Dan kalau kita lihat juga dari siklus inovasi ya. Nah, hari ini dia launching. Oh ini masih malu-malu di websitenya, semua orang ya.
orang loncat langsung. Dan di sini sudah ada kalau kata Pak Sirwan ini AI, Pak. Ada AI dan nyot di sini. Yang hari ini cepat banget dan kita lihat apa yang perkembangannya. 60, 55, 50, 40, 50 semakin cepat kan? Lebih cepat. Cepat banget lah. Itu yang terjadi. Oke, next. Nah, kemudian apa yang akan kita coba nanti? Kami kemarin mencoba update melihat dari survei Gartner. Jadi Gartner ini dia mencoba survei prediksi tahun 2025 top 10 atau 10 teknologi tren yang banyak digunakan. Ada 10. Kita akan coba nanti yang pertama agentic AI. Kalau dengan istilah agentic itu kan kata asalnya agen. Baik itu kalau dengan agen yang di kepala kita apa biasanya? Agen pulsa, ya, agen galon, uang, sama. Itu juga artinya konsepnya seperti itu, tapi kita terapin di dalam sistem. Seperti agen pulsa dia menyelesaikan masalah kerja kan, agen apa juga sama, tanggung jawabnya itu. Oke, next. Kalau dilihat nanti tadi kaitan dengan tsunami informasi. Jadi lahirnya AI dan seterusnya itu adalah termasuk ke dalam teknologi yang sangat cepat. Tadi siklusnya cepat loncatnya, tapi berisiko. Bahkan sampai ke mental dan kesehatan sebetulnya. Ya. Oke, next. Sehingga tantangannya ya kita harus edukasi. Ya, salah satunya program yang dilaksanakan oleh Bapak Guna ini. Oke, lanjut. Nah, kita lihat secara arsitektur. Jadi yang paling fundamental itu ini layer logis, yaitu AI, yang kedua konektivitasnya, yang ketiga fisik. Jadi ada 3 layer. Nah, jadi semua era industri 4.0 itu fundamental seperti ini. Lanjut. Oke, kita kenalan dengan makhluk AI itu ya. AI itu seperti apa sih? Oke, saya ngambil referensi dari Durban 2005, berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, potret gambarnya seperti ini, pohon. Kalau ada pohon, kita potret 20 tahun yang lalu. Kemudian hari ini kita potret, itu berbeda ya, Bapak Ibu. Ada 2 kemungkinan. Satu, mati, ya, nggak ada lagi. Yang kedua, mungkin besar. Nah, AI itu termasuk kelompok yang pohon itu besar. Kenapa? Kalau yang kita lihat akarnya, Bapak Ibu. Jadi cabang ilmunya tidak hanya satu, ada linguistik, psikologi, bahkan filosofi, electrical engineering, computer science, sama yang manajemen. Belum lagi di dalam subnya itu ada lagi. Makanya bisa kemana-mana dampak kesehatan, filosofi, bahasa. Next. Oh, bentar, sorry. Nah, intinya kan AI itu meniru manusia, kan? Artificial intelligence, intelijensi artifisial atau kecerdasan buatan yang dibuat itu meniru kita manusia. Jadi, oke, next. Dan ada 4 teknik Bapak Ibu yang bisa digunakan secara fundamental, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Oke, singkatnya terus langsung untuk ini konsepnya, kemudian langsung ke contohnya aja. Nah, yang pertama searching. Bapak Ibu pasti hampir tiap hari pakai ini. Ada yang kenal kan? Yang searching pasti. Mobile navigation system. Aplikasi wujudnya apa? Map. Nah, jadi Google Map yang kita pakai itu setiap hari dia menggunakan teknik searching, pencarian.
itu dengan algoritma. Bahkan si guru bisa tahu kan mana jalan macet, mana yang nggak macet ya, macet merah, misalnya nggak macet hijau dan seterusnya. Kira-kira dari mana ya informasinya? Yang tahu nggak? Dari handphone kita ada informasi Google, dari satelit mungkin nggak? Mungkin juga ya, tapi mahal banget. Kalau dari sensor yang dipasang di jalan-jalan, bisa juga kan? Misalkan si perusahaan itu pasang sensor setiap jalan, jadi bisa tahu kan yang macet atau enggak ya. Itu bisa terjadi. Cuma masalahnya si Google bisa mendeteksi sampai ke pelosok di gunung. Di sana nggak ada kan kamera ya. Beberapa kamera aspal direct block gitu kan. Akhirnya itu nggak boleh mendeteksi pengguna. Teknisnya apa? Seperti apa? Jadi berarti diukur dari diam gitu ya. Tangan dulu. Keren Pak, betul Pak. Jadi user, Bapak Ibu tanpa sengaja, baik sadar atau tidak sadar sudah kirim data. Sadar nggak Pak Ibu? Kirim data. Data privasi bukan, paling Bapak Ibu tadi kita. Jadi Bapak Ibu ketika kita lokasi detektor itu mendeteksi posisi kita di mana, pergerakan kita seperti apa. Kalau dia berpindah, kalau cepat lagi kendaraannya, cepat deteknya. Jadi itu lokasi kita dan data kita. Nah Indonesia belum banyak yang sadar dengan itu tentang privasi data. Kalau saya baca artikel di Arizona itu dituntut Google itu karena dia ngambil data kita tanpa persetujuan. Atau mungkin kita lupa juga ketika install aplikasi next setuju aja. Itu kan pernah dibaca kan? Nah, itu. Mungkin ada MOU-nya di sana. Gitu ya, jadi harus kita perhatikan. Sekarang pertanyaannya, kenapa yang pernah Bapak Ibu ketika masuk ke lewat yang merah, tapi ketika ke sana kok nggak macet? Jalannya atau sebaliknya hijau, tapi ketika ke sana macet atau pernah nggak? Pernah. Sekarang yang itu aja dulu yang merah, tapi ketika kita masuk ternyata lancar. Kira-kira kenapa ya? Tadi ada clue dari Bapak ini, datanya dari kita. Nah, bisa dari pelat ya. Betul, tapi kondisi jaringan Pak bisa. Yang kedua, mungkin ada cerita juga, saya baca artikel lagi. Ternyata ketika kita lihat ke sana, memang kosong, tapi sepanjang jalan konter HP semua. Paham ya? Jadi pada yang pakainya diam semua kan? Disangkanya traffic jam padahal dia gitu. Karena tadi ketika lokasi detektor ya. Oke, lanjut kita berhenti lah kemarin. Oke, nah ini yang puskesmas, Pak Ibu. Rekam medis, ya, medis. Kalau dulu tumpukan kertas, sekarang sudah terintegrasi. Bahkan Kominfo sudah akan bikin satu data. Jadi semua terintegrasi, semua bisa tahu riwayat seorang pasien. Ya. Kalau di puskesmas sudah ada juga kok, ada aplikasinya. Yang paling penting tinggal masukin SKI misalnya ya.
bisa prediksi. Oke, next. Ini yang seru ini. Paham kan? AI itu seperti apa? Dari fungsi, walaupun menurut salah satu referensi ada 4. Pertama, reaktif sih. Kalau reaktif berarti sebuah akibat ya. Ada sesuatu, ada asap, ada api, dan ini sudah kita nikmati selama ini, seperti filtering dan lain-lain. Jadi predefined rules atau aturan yang kita buat sebelumnya dari Pak. Banyak aplikasinya. Nah, hari ini katanya mau sampai sini, Pak Ibu, ini memori. Jadi memori yang ada batasnya. Tahu kan? Virtual assistant, chat. Pak Ibu kan sering pakai tadi demo juga chatbot. Self-driving car atau mobil tanpa pengemudi sudah ada sekarang. Kemudian theory of mind, kalau ini berarti punya pengetahuan, punya pengetahuan terbatas. Nah, kalau theory of mind dia sudah ada rasa, emosi, mencakup emosi. Saya mau dikatakan ke handphone, kalau ini kita ada handphone. Kalau yang limited memory kita bisa dengan melihat wajah, bukan kan? Itu yang limited memory karena dia ada memori, kita punya data tentang kita. Sekarang kalau yang theory of mind, dia ada mencakup emosi. Mirip kayak limited tapi ada lanjutan. Kita wajah kita sampaikan, kemudian dia buka, tapi si handphone bisa tahu kita lagi sedih misalnya. Mimpinya seperti itu. Kalau yang self-aware lebih tinggi lagi, yaitu memiliki kesadaran yang setingkat dengan manusia. Jadi ketika dibuka, namanya, selain dia kita lagi sedih, dia juga ikut sedih. Analoginya gitulah. Ya, tapi belum sampai menurut peneliti mungkin seperti itu. Atau ketika kita pusing main handphone ya, banyak yang menyarankan silent aja sekarang, dibikin memori. Kalau udah theory of mind, ketika udah matiin dia sendiri bisa ya, karena dia punya emosi kan. Apa sih yang matiin? Saya juga bisa hidup. Coba kita matiin lagi. Kalau udah self-aware, tidak hanya hidup sendiri, tapi keluar program bisa. Kalau ngajak ngobrol apa lagi jawab sih. Oke lah, itu analogi aja ya. Hanya saja bahwa sampai hari ini penelitian itu sudah masuk ke sana. Contohnya ini ada intelligent agent namanya, yaitu memiliki 3 arsitektur bagian ini. BDI, belief, desire, intention. Belief itu kepercayaan, desire itu hasrat, jadi bisa punya hasrat, dan intention atau intensi. Aspek ini lebih kuat, tapi tetap belum sempurna. Nah, itu mimpi-mimpinya ya. Tapi bagaimanapun juga yakinlah tidak akan sama. Ya, oke, lanjut. Nah, ini dari sisi teknologinya sama lah, tapi ini dari sisi teknis ya. Pertama itu Nero, kedua general. Ini sudah pemrosesan gambar hari ini. Suara voice to text, text to voice, atau text to image, bahkan text to video generatif. Kalau yang super katanya sepadan dengan Indonesia. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu ada beberapa tokoh yang mengenai tentang perkembangan ini. Bapak Ibu untuk pernah dengar Stephen Hawking, dia seorang fisikawan ya. Dia mengatakan begini, keberhasilan dalam menciptakan AI yang efektif bisa menjadi peristiwa terbesar dalam sejarah peradaban kita. Atau yang terburuk, kita tidak tahu apakah kita akan sangat terbantu oleh AI atau diabaikan oleh dan dikesampingkan atau bahkan dihancurkan. Seorang tokoh pakar fisika mungkin bicara senangnya. Jadi Stephen Hawking ini dia memberikan pesan kita supaya waspada dengan AI. Next.
Kemudian yang kedua Elon Musk di populer nih, Pak Ibu ya, yang menggagas kita tinggal di Mars yuk. Bapak Ibu kalau udah pusing di planet bumi, kita deh. Elon Musk yang mengatakan AI tidak harus bersifat jahat untuk menghancurkan manusia. Jika AI sampai pada tujuannya dan manusia harus hidup seperti biasanya, jika AI sampai pada tujuannya dan manusia hidup seperti biasanya, kita diam aja, mati aja, scroll dan lain-lain, maka dia pasti akan menghancurkan manusia. Jadi Elon Musk dia berpesan kepada kita supaya kita jangan diam, harus memahami dan harus paham. Nah, salah satu upayanya ya pertemuan agama. Ya, oke lanjut. Kemudian Mahatma Gandhi, Pak Ibu kenal ya, populer. Kalau Mahatma Gandhi tegas, dia bilang jangan adopsi teknologi yang membuat manusia tersisihkan, membuat manusia memenuhi keserakahanmu saja, membuat makin buruk dan lebih buruk sebagai manusia, serta melahirkan eksploitasi teknologis yang tegas. Bahwa ini tegas, nggak usah aja. Mungkin kita jadi kampung bayi itu. Ya, manfaat. Lanjut, terakhir, Amy Trey. Ini seorang AI scientist, dia bikin proyek namanya kecerdasan buatan yang penuh belas kasih. Luar biasa. Jadi katanya kalau menurut dia, semakin banyak AI masuk ke dalam kehidupan kita di dunia, maka harus semakin banyak juga kecerdasan emosional untuk mengimbanginya. Berarti ini dalam kecerdasan emosional pasti ada kecerdasan spiritual. Oke, next. Nah, dari semua itu, bagi pemerintah kita sudah aware sebetulnya dan sudah membuat stranas tentang konten artificial ini bisa dihitung ya. Bagaimana sebuah AI ini berorientasi pada kemaslahatan umat. Nah, ke domain percakapan. Kalau boleh coba jelasin ini gambar apa? Kalau melihat sekilas gimana Pak? Wah, enak ya. Tapi kalau kita teliti banget, sama yang kedua itu ya. Inilah yang terjadi ketika kita menyusun sebuah perencanaan. Apa kita sekilas pakai tadi, pakai tools ya, ChatGPT beres boleh, atau setelah beres kita lihat lagi, benar kan nih kakek-kakek nenek-nenek, gitu ya. Nah, dia akan kita coba. Jadi memang harus jeli dan harus ada proses. Ya, itu tidak digunakan secara instan, cukup diselesaikan dengan beberapa detik. Ya, karena itu mesin dan AI tidak punya ruang juga. Oke, next. Nah, salah satunya Kementerian Perindustrian sudah menggagas namanya Making Indonesia 4.0. Oke, next. Making Indonesia 4.0, lanjut. Ini nanti Bapak Ibu baca aja ya. Next. Yang kedua, next. Smart City. Baik. Ada ya, Bapak Ibu bekerja. Bagaimana menanamkan ini ada yang lain. Lanjut, Smart City. Oke, sebelumnya dulu. Di dalam komponen Smart City ada Smart Governance dan ada SPBN yang digunakan kan masing-masing di kelurahan dan di puskesmas, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Diskominfo ada apa aja gitu. Berarti ada 3 next. Terus ini Smart City next. Seperti aja, nah ini SPBN next. Terus lanjut habiskan yang SPBN. Ini gambaran aja ya. Oke, termasuk yang mana ya? Amida. Nah, ini rupanya di sini. Dari
bagaimanapun juga smart intelligent itu kita tidak hanya sekedar adopsi teknologi, tapi menjadi cerdas tanpa menggunakan kearifan lokal. Memang kalau kita lihat IT ya, informatika atau IT, kiblatnya kalau nggak barat, kalau nggak Eropa itu Amerika. Padahal itu teknologi terbaik itu adalah teknologi nenek moyang kita. Kalau kita lihat lalu ya, di balik itu tidak ada cerita orang kelaparan. Kenapa? Karena dia punya sistem pertahanan pangan yang luar biasa. Bahkan ditiru sama yang sekarang. Dia kan kedua, di balik itu tidak ada. Kalau dia bagian ahlinya naik di pohon, tidak mungkin dia ngarik karena dia sudah ada lagi bagiannya. Tidak mungkin dia bagian yang buruk, sudah ada bagian yang buruk. Nah, itu juga suatu etika ya. Etika dalam berproses. Nah, ini sebetulnya bisa kita adopsi dan kita gunakan di era saat ini. Oke, next. Baik, kita coba langsung ya. Baik, kita coba praktek. Kita pakai generatif AI namanya next. Oke, ketiga. Nah, jadi banyak tadi yang digunakan oleh Pak Ibu sama Bapak itu masuk ke Copilot ini ya, produk Microsoft. Tapi sebetulnya masih ada lagi ChatGPT dan lain-lain. Dan semuanya ada kelebihan. Oke, next. Lanjut. Apa ini Copilot? Tadi udah jelasin ya. Kita langsung praktek aja. Intinya chatbot lah. Lanjut. Nah, kita coba ini dulu ya. Setelah kita perkajian dulu apa? Kita coba bahasa dulu ya. Kita curhat ya. Daripada curhat ke Facebook, kelihatan satu dunia ya. Kita masuk dengan nah ini, oke, Bapak Ibu ya. Di tools yang ada kotaknya yang sebelah kanan ada profile. Mangga nyarios gitu ya. Nah, kita bisa coba ini menunjukkan. Oke, ini kliknya. Jadi bahasa kita cukup variasi. Kita belajar semua habis ini. Oke, misalnya kita akan tanya yang keras kan Pak yang akan demo silakan. Jadi kita akan ngobrol. Kamu mau bahasa Indonesia dulu, punya jam dulu silakan. Halo, selamat pagi. Wah, seru nih ada Kang Padu yang akan demo. Kita mulai dengan bahasa Indonesia ya. Sekarang sudah jam 10.42 pagi. Ada yang bisa dibantu? Biasa ada jawabannya menggunakan bahasa Sunda. Maka abdi bakal jawab pakai bahasa Sunda. Ayah ibu hoyong ditanyakan deui Kang Padu. Kumaha pemanggil anjir penggunaan penerapan AI di nyusun dokumen perencanaan daerah di Kota Tasikmalaya.
Tingali penerapan EI di nyusun dokumen perencanaan di Kota Tasikmalaya tiasa janti solusi yang efektif. Misalnya anggo analisis data tina RPJPD atau laporan BPS, EI tiasa membantuan pola data langkung gancang jeng tepat, ngadamel rekomendasi strategi memasarkan data eta. Anil tiasa diperwaktu sarana hemat sumber daya. Kumaha menurut anil sugana yang hoyong ditambihkan? Sebelum jangan lanjut, pakai bahasa Inggris sebenarnya biar ngomong bahasa Inggris. Can you help me to describe more the implementation of AI in the making a document for the smart city in the Tasikmalaya city? AI can streamline the process of creating smart cities. Absolutely. Implementing AI in creating documents for a smart city in Tasikmalaya can streamline the process. AI can analyze large data sets, identify patterns, and generate insights to aid in decision making. This can improve the effectiveness and efficiency of planning. It's a powerful tool for creating a more sustainable and responsive urban environment. What else would you like to know about AI in smart cities? Atas sikap panginten atau nuhunnya, Sami-sami kampanye sampaikan utami ayat kepada ditanyakan diri hatur nuhun parantos ngawini tiap obrolan anak. Oke, terima kasih. Kang Baru tepuk tangan Kang Baru. Dulu Baru sedikit ya, ini Copilot dia punya pengetahuan bahasanya cukup lebih banyak dari yang lain ya di ChatGPT. Jadi bayanginnya ini, Bapak Ibu kayak Copilot, ChatGPT, istilahnya itu kalau di teknis itu LLM, Large Language Model. Jadi model bahasa yang kompleks besar. Jadi setiap generatif AI dia punya lingkungan atau bahasa besar atau kecil. Jadi kayak kita lah, kita pengetahuan kita kemana gitu ya kalau dalam itu juga sama. Jadi bisa kita tambah. Oke, next. Yang pertama ya, baru dari bahasa. Oke, yang kedua, oke, Copilot Vision. Mau dicoba? Oke, silakan. baik mungkin ya saya Bapak Ibu, pada saat kita memiliki cukup banyak dokumen di dalam laptop itu, kita bisa meminta bantuan AI untuk menceritakan pembelajaran kita lupa tempatnya ada di mana. Ini kita gunakan untuk mencari salah satu file. Jadi langsung diketikkan kayak search engine biasa ya Pak Ibu. Oke, jadi si Copilot dia kalau ChatGPT kan bisa, Copilot dia bisa tahu file yang ada dalam laptop kita. Dia kayak Explorer. Jadi hati-hati kalau menggunakan langsung muncul tuh banyak feedback termasuk video dan lain-lain. Kayak mirip kayak Explorer lah gitu ya. Jadi dia selain ambil dari luar, dia juga masuk menjelajah ke laptop kita. Oke, next. Nah sekarang kita yang kedua apa Ibu ya? Prompt engineering. Next. Nah, jadi secara kerangka kita pakai metodologi ya Bapak Ibu. Kalau hanya tanya jawab dan jawab itu biasa. Dalam melakukan penyusunan perencanaan daerah ya, ada sebuah kerangka yang bisa kita adopsi dan saya ya praktis supaya bisa hubungi nanti ya. Namanya Work and Paper. Perencanaan strategis mungkin Pak Ibu yang dari ekonomi atau dari manajemen tahu kerangka kerja ini. Jadi kita dalam merencanakan sesuatu kita harus melihat dari dua sudut pandang, eksternal dan internal. Eksternal proses bisnis, termasuk eksternal IT yang di luar sana apa yang lagi tren gitu ya. Dan internal di organisasi kita
proses bisnis dan IT-nya. Nah, baru nanti kita coba pakai AI, Copilot. Dia akan bikin sebuah portofolio rencana strategis, gitu ya. Di sumbernya dari luar dan dari dalam. Yang dari luar berarti dari internet, ya, dari website. Kalau yang dari dalam bisa dari dokumen. Kita punya PDF tadi masuk di generate jadi portofolio. Oke, next. Nah, Pak Ibu coba silakan yang ada laptopnya dibuka. Ketika kita akan bertanya, sinyal. Copilotnya. Nah, kalau kita bertanya secara umum biasa aja ya, kayak tadi kita bikin ternyata sebenarnya ada tekniknya juga. Yang pertama kita harus melihat dulu fitur yang ada. Nah, di sini ada ketika Bapak Ibu coba masuk ke sini, Bapak. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Ada quick response, ada deep deeper, ada smart GPT. Ya, ternyata ambil dulu ke chat GPT Bapak Ibu. Karena dari satu sisi bahasa memang Copilot oke ya, tapi dari sisi analisis itu lebih tajam chat GPT ketika kita bicara. Ada juga deep research. Nah, kalau Bapak Ibu pengen curhatan yang ringan-ringan, pakai ini aja, gitu ya. Tentang yang tidak urgent lah. Jadi pilihnya yang quick response, dia akan cepat. Karena ngambilnya di permukaan, gitu ya. Tentang gosip dan lain-lain pakai ini aja, gitu ya. Nah, tapi kalau kita pengen yang lebih informasinya dalam kualitas, paling kita pilih dig deeper atau deep research. Dia akan melakukan kajian lebih dalam, tapi memang waktu agak lama, gitu ya. Nah, kalau kita ngambil ini, itu langsung ke ChatGPT, dia ngambil ChatGPT. Baik, kita pakai yang dig deeper aja ya. Lalu kita coba. Oke, nah otomatis kita harus masukkan curhatan tadi ya, kita masukin kalimat. Nah, pada saat membuat kalimat baik dalam Copilot itu kita harus memperhatikan empat unsur. Goal, context, shows your expectation. Jadi kalimat yang kita masukkan ke dalam Copilot itu harus mengandung tujuan, konteks, source, sumber, dan harapan. Kalau ingin pencarian itu bagus, gitu ya. Nah, di sini ada warna-warnanya nih. Misalkan tujuannya buat daftar potensi strategis, ya. Konteksnya adalah sektor UMKM pariwisata. Kemudian sumbernya dari mana? Menggunakan data website profil. Kemudian harapannya apa nih? Coba tampilkan deskripsi singkatnya. Nah, itu spesifik. Jadi si robotnya dikasih perintah spesifik. Oke, kita coba ya. Kita masukin itu. Nah, dia akan begini dalam tadi deep ya, deep. Kalau pakai quick response cepat langsung. Nah, dia ngambil. Pertama pakai bahasa Inggris dulu. Mikir. Sektor tadi yang sudah diberikan sektor UMKM, sektor pariwisata, dan lain-lain. Pokoknya diambil lah ya, karena udah jelas nih, supaya kita ngambil dari tujuannya apa, terutama sumbernya ngambil dari mana ya, konteksnya jelas, investasi. Jadi sekali lagi baik, ketika kita tanya ke Copilot, kalau pengen spesifik, pertanyaan kita harus menemukan. Dan di slide berikutnya, nah nanti dari sini baru kita bisa nyusun di spesifik tentang perencanaan pemerintahan daerah. Cuma pada saat kita bertanya dari Copilot sekali lagi harus mengandung 3 Pak, slide
untuk apa ini? Konteks ya, next. Nanti Bapak Ibu kita coba. Terus next, ini contoh-contohnya. Kita masuk ke yang kedua, Bapak Ibu. Tadi agenting. Jadi kita bingung agen pulsa, agen gas, agen buat dan lain-lain ya. Kita bikin agen itu dalam satu bahasa yang dia kuasai paling banyak dari konsep ini dan lain-lain. Bapak Ibu pernah coba kita belum? Kita coba aja ya. Nanti kamu bikin kan? Oke, baik Bapak Ibu, kita coba yang mau nyoba silakan ya. Setelah masuk ke Copilot, kita coba yang suara dulu. Oke, misalkan ya, pakai mic yang mana dan sana. I'm sorry, I can't. Nah, udah. Jadi yang pertama menunya dulu, mau jelasin menunya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau curhat dengan Copilot pakai menu yang ini ya, sampingnya juga ada. Tapi curhatnya dengan yang rahasia-rahasia, pekerjaan. Kalau pribadi rahasia boleh, namanya jangan disebut, ya kan rahasia. Oke, kita akan tanya ke chatbot Copilot ini ya. Mainkan ya tadi. Oke, dengar ya. Sekarang jam berapa? Selamat pagi. Sekarang jam 15.28 di waktu Indonesia Barat. Ada yang bisa saya bantu? Ya saya dan menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Sunda. Sami-sami pangestu, upami ayah yang nanti kehoyang, punten we, abdi siap ngabantosan. Kumaha, bade ngobrol kenaon? AI Tiasana Rojo dina dusun dokumen perencanaan daerah di Kota Tasikmalaya ku cara nyadiakeun analisis data, identifikasi tren, serta ngabantu ina ngadamel keputusan dumasar kana informasi waya. Jadi tiasa langkung efektif sareng efisien. Anjeun tos kantos nggunakeun AI keur kieu. Bahasa Inggris. English. Can you explain that in the English language? Sure thing. AI can really support drafting regional planning documents for Tasikmalaya. It offers data analysis, trend identification, and informed decision making, making the process more efficient and effective. Have you tried using AI for this kind of work yet? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Cuma sekali lagi bisa. Apa kamu tahu arti Jawa jelasin. oh jelaskan dalam bahasa Jawa? G. AI sangat membantu usul dokumen perencanaan wilayah ing Tasikmalaya kanthi analisis data, ngenali tren, lan ngambangakeun ngabue keputusan anu dasar informasi. Jadi prosesnya sangat langkung efisien lan efektif. Nyendengan nanti nyoba menggunakan AI yang berunika. Atas sebab penginginan teman-teman Sami-sami, manggo upami ayani di hoyong dewa. Oke, kita buat yang masuk. Ya, ini apa Ibu? Jadi Copilot kita punya kelebihan dalam bahasa. Di rumah cobalah gitu ya, dengan berbagai bahasa. Daripada ChatGPT dan lain dia bahasanya agak sedikit
Baik, itu yang pertama ya. Ibu lanjut next. Sekarang praktek kedua Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke yang satu lagi ya, yang reading internal file. Oh ya, oke. Jadi gini Bapak Ibu. Yang kedua, pilot ini dia juga bisa membaca apa yang ada dalam laptop kita. Kalau kita udah install, kalau ChatGPT dia enggak. Jadi kayak Explorer, Bapak Ibu. Tapi kalau Explorer kan kita harus nyari lagi ya. Nah, kalau ini tinggal disuruh aja, oke mainkan. Explorer. Misalkan kita perintah kalau misalkan saya file defect pada laptop ini, kita nggak usah buka CD Explorer ini, langsung muncul. Jadi semua yang punya kata kunci defect muncul, kita tinggal buka. Itu ya, untuk yang Copilot. Baik, kita masuk yang ketiga, Bapak Ibu ya. Kita pakai prompt engineering. Nah, ini tadi yang digunakan sama aja. Nah, di sini ada beberapa. Kalau tadi Bapak Ibu langsung isi ya. Nah, sekarang seterusnya kita lihat dalam prompt engineering itu ada aturan yang harus kita gunakan, strategi, aturan dan cara pengajaran kita bicara strategi. Oke, yang kedua terusan. Jadi ketika Bapak Ibu akan menyusun perencanaan di masing-masing tempat kerja ya, kita itu harus melihat dari dua sisi, eksternal dan internal. Eksternal sistem, proses, eksternal proses, internal proses yang ada harus memahami ya, dan internal teknologi. Yang kedua adalah eksternal proses yang ada dan eksternal teknologi trend. Bisa nggak nanti dari internal eksternal itu kita buat formulasi sehingga bisa keluar sebuah portfolio aplikasi atau perencanaan. Tentu sesuai dengan aturan ya, jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Oke, lanjut. Nah, kemudian dalam Copilot, Bapak Ibu, kita ada opsi nanti ketika masuk sambil praktek aja langsung. Nah, ini slide-nya ya, bagian kanan aplikasi. Nah, Bapak Ibu, ketika mulai curhat dapat pilihannya. Quick response, think deeper, smart, tapi dia juga masih link ke ChatGPT. Karena ChatGPT dia paling kelebihan dalam analitik prosesnya. Nanti bisa dibuktikan ya. Kalau Copilot ini agak kalian agak kurang ya, kurang tajam lah. Yang terakhir adalah research. Jadi Bapak Ibu kalau pengen ngobrol yang ringan-ringan, mending pilih yang ringan aja, gosip, misalnya lain-lain kan, dengan etika. Karena kalau kita pilih dia ngambilnya yang permukaan aja, yang bukan esensi, ya kayak gosip-gosip artis dan lain-lain, ya. Nah, tapi kalau kita terkait dengan pekerjaan yang esensi gitu ya. Bagi pakai ending deeper atau deep research. Kalau ini berarti otomatis kita pakai ChatGPT ya. Dan lumayan bagus. Oke, kita pilih yang deeper. Oke, nah misalkan kita coba lanjut. Oh ya, lebih baik ya. Jadi ketika kita memasukkan kalimat, kalau tadi langsung ya, kalau sekarang kalau ini hasilnya maksimal dan spesifik, kita harus lihat ada 4 unsur dalam sebuah kalimat itu harus terdapat 4 unsur. Ada goal, konteks, source, sama expectation.
Goal berarti tujuan. Kita tadi ditawarkan ya. Jadi dalam satu kalimat itu mengandung 4 unsur ini. Ya, goal bisa warna ini, konteksnya ini, source-nya ini, harapannya ini. Gitu. Jadi si robotnya dia langsung bisa spesifik. 4 ya. Jadi kita coba aja langsung. Langsung ya, berarti dimasukin, dia akan langsung muncul. Nah, ini agak lama karena dia pakai git tadi kan, pakai tinggi juga, bukan dia quick respon. Nah, baru dia langsung. Nah, pakai bahasa Inggris dulu, pakai mikir dulu. Asli. Ada waktu ya untuk proses. Nah, langsung muncul. Jadi pertanyaannya akan muncul langsung ya. Jadi sekali lagi ada 4 unsur ketika apa yang memasukkan kalimat satu goalnya apa gitu ya. Yang kedua konteks, yang ketiga source sumbernya, yang keempat adalah ekspektasi. Tadi pertanyaan yang paling memasukin ke Copilot sama Pak Fajar, coba ada nggak unsur itu ya? Goal, konteks, source sama harapan, ekspektasi. Langsung lah yang spesifik ya, teknik yang bisa digunakan salah satunya. Jadi analoginya kenapa kok beda-beda aja di Copilot ini. Jadi gini Pak Ibu, kalau dibayangkan si setiap chatbot ini dia punya otak ya, punya pengetahuan. Namanya LLM, Large Language Model, ini bahasa model bahasa yang besar. Jadi dia punya kumpulan kosakata yang bisa memprediksi kata berikutnya. Semakin besar, semakin banyak kata, dia semakin rinci, semakin akurat prediksi dia semakin. Jadi misalnya berikan apa, nah setelah itu dia akan memprediksi dengan ilmu statistik probabilitas sebetulnya algoritmasnya. Langsung ambil gitu ya. Oke. Selanjutnya next muncul. Kemudian selain ini diberikan pemahaman juga Pak Ibu tentang langsung itu aja. Teorinya tinggal dibaca ya, tinggal dibaca saja. Terus apa lalu ekspektasi. Kita bisa lihat setelah ini. Agent kalau sebetulnya Copilot ini sudah kasih pilihan agent. Kita tinggal pilih. Kita pilih yang lain, explore agent. From coach, writing coach, idea coach, career coach, learning coach, survey sama. Jadi keperluan apa kita bisa masuk ke sana. Ada nggak? Ada ya. Tergantung kebutuhannya sendiri. Tapi ini baik, ini akan sesuai dengan fasilitas yang ada, default di sana, ya, sesuai dengan yang dikasihnya. Jadi ini milih robot yang udah jadi maksudnya. Nah, tapi kalau
lebih leluasa, kita bisa bikin sendiri. Pak Ibu nanti masuk ini create agent. Create agent bisa. Nah, lalu di situ pilih configure. Nah, baru kita masukin bisa. Silakan. Nah, di sini kita bikin agent dinas kesehatan. Kalau sekarang, silakan agent puskesmas demikian misalnya. Ya, agent puskesmas Tawang, agent kelurahan Tawang, misalnya Taman Sari dan sebagainya. Setelah itu kita bisa buat deskripsinya apa? Ini untuk menjelaskan menjelaskan tentang ini ya, agent apa sih? Nah di sini teman-teman kita harus membuat lebih spesifik instruksinya apa, misalkan penyusunan dokumen perencanaan dinas kesehatan daerah, hasilnya berupa dokumen perencanaan strategis jangka pendek, menengah panjang untuk jangka waktu 5 tahun. Bisa ya, nanti tinggal sesuaikan aja sama masing-masing upaya kerja. Kemudian setelah itu, nah sumbernya source ya, belum konteks source karena sumbernya biar yang paling juga kita bisa masukkan beberapa web terkait dengan sumber itu. Misal kita masuk ini, serahkan harus sama ya, puskesmas misalnya. Untuk puskesmas, kalau ada kan harus sinergi juga dengan atasnya kan, betul ya. Nggak bisa sendiri, berarti harus ada dinas kesehatan sama provinsi pusat. Misalnya kami ini Dinkes Tasik sama Dinkes Jawa Provinsi. Nah, nanti otomatis dia akan merujuk ke sini pertama. Terus kita on-kan juga kemampuannya ya, interpreted sama interpretatornya supaya lebih spesifik lah, bisa bikin apa. Nah, di sini Silopon ini kita beri instruksi. Misalkan ya, title-nya ini misalnya title-nya. Nah, kemudian message-nya ini kita kasih WA. Jadi kita WA tolong buatkan ya. Nah, makanya akan muncul sana. Oke, eksekusi coba. Ya, baik langsung muncul. Oh itu yang itunya ya. Ya. Nah, ada ya. Coba di generate dalam bentuk PDF saya, dia dana di sendiri. Apakah ada yang itu sudah dalam bentuk file juga ya? Coba kita hasilnya muncul ya, walaupun masih ada sedikit kata-kata. Artinya, tapi nanti teman-teman bisa bandingkan dengan ChatGPT juga ya, bagaimana ChatGPT kita. Atau dalam bentuk Word-nya coba. Yang biasa.
Proses. Oke, wah intinya gitu ya. Slide berikutnya, apakah jika sudah muncul filenya selesai, file ini pertanyaan berikutnya ini, nanti akan muncul hasilnya ya, dalam PDF atau apapun. Apakah selesai? Jawabannya tidak, belum selesai. Ini yang sering dilupakan. Jadi Bapak Ibu ketika bikin ya, jadi kita sakit. Nah itu kesalahan fatal. Karena dia robot, ya. Dia juga tidak punya ruh, tidak punya rasa. Akhirnya dia hanya mempercepat proses operasional saja. Dia tidak memiliki insting. Nah, jika sudah selesai membuat itu, maka langkah berikutnya adalah responsible industry. Baru kita harus next meninjau kembali. Jadi Pak Iwan tadi, Pak Ibu langsung kita diskusikan lagi, rapatkan lagi dengan stakeholder, bahkan dengan tenaga ahlinya. Atau bahkan sebelum ke sana kita baca dulu. Ya, karena kalau apa itu akan terdeteksi juga nanti bahwa berapa persen yang bikin ChatGPT gitu. Solusi udah ada. Saya di kampus pusing Pak Iwan. Masih tugas, masih ujian ChatGPT semua. Ketika dicek 100%, saya suruh balik stres. Akhirnya ujian lisan. Nah itu makanya kalau sudah selesai dengan kita diskusi berani lagi, gitu ya. Baik, slide kita sebagai penutup Pak Ibu. Nah ini, jadi dari semua yang sudah dibahas, saya pernah mengikuti sebuah operasi ilmiah Ibu Karlina Sugel. Beliau adalah astronom pertama di Indonesia, juga seorang ahli matematik, dan dia juga filsuf. Dia mendefinisikan kemajuan itu apakah AI yang bikin kemajuan atau justru kekacauan. Karena kan tadi banyak perspektif ya. Kalau definisi maju itu pada umumnya seperti ini kan, yaitu seperti kendaraan dari satu siku ke siku lain, pergerakannya linear. Bahkan kita lihat kendaraan tidak ada spion, gitu ya. Terus seperti roket di bawah pergi meninggalkan titik awal, tidak menghasilkan ada ditinggalin di bawah. Itu yang terjadi hari ini. Kita bisa bayangkan berkendaraan tanpa spion langsung maju. Nah, next, sebetulnya untuk mengantisipasi itu, kemajuan AI dan lain-lain itu kita tidak usah mengadopsi filsafat luar, konsep-konsep besar. Kata beliau dalam seperti cukup kembali ke jati diri sendiri. Salah satunya karena saya orang Sunda, saya pakai radio orang Sunda. Dalam Sunda ada istilah 4 kali mempancar, 4 kali mempancar. 4 itu 4 penjuru matahari yang saling berrelasi ya. Dan pancarnya itu tengahnya yang menyinari semua arahnya. Dan definisi kemajuan menurut filosofi Sunda itu bukan linear tapi spiral seperti itu. Dia berputar, tapi tidak mengulangi jalan yang sama, yang membesar, dan tidak meninggalkan titik pusatnya. Karena titik pusat dijadikan sebagai cermin. Katanya begitu. Memang tidak secepat yang linear kan, tapi cus harusnya. Ini agak lama tapi dia konstan. Artinya kita tidak memperhatikan ini. Kalau negara dan bangsa ini akan selamat.
Dan sebagai penutup ada pernyataan Eminem yang cukup bagus, bisa kita renungi. Beliau mengatakan begini, bahwa era yang akan datang, era AI, ini adalah bukan era perang, tetapi era kasih sayang yang mendalam tanpa kekerasan dan era cinta. Jadi tergantung dari kita. Mungkin itu saja Pak itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan semuanya kita bisa sama-sama menjalankan misi ini ya, menjaga memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu tadi sudah semakin jelas ya banyak hal dan bagaimana menggunakan AI bisa kita kendalikan dan bisa melakukan kita. Kami Bapak Bapak menceritakan mereka semua. Bapak Ibu lihat di film kita masa depan sudah bagaimana ini ke depan dari konsepnya ya nanti AI ini punya perasaan yang video robot di film animasi nonton kan robot dari kendaraan yang punya dari itu mungkin saja terjadi kalau melihat belum ditutup pertemuan dengan waktu 10 menit. Kemudian ada yang menanyakan 4. Pertanyaan saya dari stasiun tadi sedikit menanyakan mengenai saya kalau kita pasti menggunakan ini curhat atau melakukan kegiatan pribadi ataupun kegiatan tetap misalnya hal apa biasanya dijadikan database untuk ini apakah curhat-curhat kita juga di database atau misalnya dokumen di database atau nanti misalnya kita ini bisa di database dan bisa diakses. Apa saja yang akan dijadikan database oleh penghuni itu? Apakah semuanya termasuk curhatnya atau kalau mungkin saja gitu ya? Terima kasih. Langsung Pak. Jadi gini Pak Ibu, Bapak Ibu untuk pernah menggunakan search engine Google, pernah ya? Search engine Google dan ChatGPT juga pernah ya? Nah itu dua hal berbeda. Kalau search engine itu kan mesin pencarian. Kalau yang barusan itu general API ya. Kita pakai. Kalau analoginya ini, Bapak Ibu kalau ke rumah makan itu disodorin menu kan? Nah itu kalau search engine. Jadi dia sudah punya list pengetahuan. Jadi dia ngambil. Sementara kalau yang chatbot itu, kita begitu masuk ke rumah makan, udah ada di piring makanan yang harus kita makan. Jadi kita nggak membeli menu, gitu Pak. Secara prosesnya, nah secara database-nya sebetulnya secara harfiah si chatbot itu dia tidak punya pengetahuan, tapi kemampuan untuk memprediksi kalimat. Misalkan kita ada tulis kalimat ya. Nanti dalam ilmu bahasa itu kalimat berikutnya apa nih yang harus muncul yang berhubungan dengan ini relasi terkait. Langsung dia cari di ribuan kalimat yang ada. Tapi yang kita masuki otomatis dia pasti tersimpan. Itu bedanya. Tapi prediksi kalimat bukan database, bukan pengetahuan. Gitu Pak. Jadi semakin akurat, nah ChatGPT itu cukup akurat prediksi kalimatnya sehingga dan korpusnya itu banyak, bahasanya banyak, sehingga lebih
hasilnya lebih mendekat. Itu jawaban saya. Intinya Pak, berarti apa yang kita sampaikan ini juga bisa diprediksi, bisa diambil. Bisa diambil. Oh, jadi sudah kita berikan kan Pak dalam teknik berat. Ya, uang juga udah masuk maka lama sebetulnya. Tapi nanti prediksi kalimat, tapi dia nggak punya knowledge base. Dia tidak punya knowledge base istilahnya. Beda dengan search engine kalau dia punya, kalau kita bayangkan ada locker gitu ya, kalau search engine punya banyak locker, dia tinggal tarik karena dia kasih menu gitu ya. Kalau GPT kan ada di ini makan, kayak tadi kan sudah ada ya, kita makan, nggak tahu racun, nggak tahu nutrisi kan, nah, gitu. Makanya langkah terakhir tetap kita harus diskusi lagi, mendiskusikannya dengan staf ahli, dengan stakeholder, itu Pak. Prediksi tadi. Dia ngambil gitu Pak, ngambil dari berbagai sumber apapun, termasuk curhatan kita. Dia ambil kalau dia udah masuk ke targetnya. Jadi yang geraknya ilmu statistik Pak. Dalam ilmu statistik itu ada prediksi kalimat berikutnya gitu ya. Kalau dalam bahasa informatika, pemrosesan bahasa Arabi, ya, teks conversation sama teks generation, jadi membangkitkan teks dari prediksi yang paling tepat. Ya mungkin diskusi Pak, mungkin seperti otak kita juga kan, kita bicara juga ini kan prediksi dari berbagai ilmu yang telah, informasi yang kita peroleh, sehingga bicara satu kata-kata berbeda. Kalau seperti kan, kalau dia di Google kan dikasih buku artikelnya ini jurnalnya sesuai. Kalau yang AI kan sudah dipilih prediksi. Tadi karena sudah disodorkan ini sudah jadi, tapi tidak tahu lagi kan ada racunnya, apakah kalimat-kalimat yang benar kan, makanya tadi perlu diolah lagi dengan saya tapi keluarga kalau dokumen diserahkan laporan sedikit lagi pilihan bahasanya atau datanya katanya sama. Jadi ini untuk membantu kita daripada ulang-ulang pikiran akan dokumen baru. Jadi di AI mungkin setengah pekerjaan sudah selesai di edit. Ini yang percepat pekerjaan ketika memerlukan pikiran. Kayak tadi kan kalau satu-satu ya, otomatisasi. Di belakang Bapak itu di kelurahan, bukan ada kelurahan itu dia membuat sebuah proposal. Nah, usul saya di mana daripada kita mikir itu bakal lahan ada pembangunan biar dengan sedikit legislasikan isu pakai biasanya sudah jadi tambah benarnya. Jadi pada coba yang lama perkenalkan saya Yogi Jadina dari Kelurahan Gunung Gede, Palu. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas wawasan dan materi yang mungkin ada saya Kelurahan Gunung Gede kami sudah terbiasa ya dengan AI ya, terutama kebetulan saya sendiri sebagai pengawal, jadi diperbantu juga oleh AI. Kadang kami meminta saran.
dan publikasi media sosial di kelurahan kami meminta saran juga melalui Instagram atau di lainnya juga pada saat lomba kita juga ya karena ada beberapa dokumen atau apa ya tentunya memang belum kami susun dan kami membuat laporan dokumen melalui AI. Namun tadi juga sudah disampaikan bahwa dokumen hasil dari AI ini memang narasinya ada yang ngaco gitu ya. Jadi kita juga mereview kembali apa yang dihasilkan oleh AI tidak semata tertentu kita copy paste dari AI tersebut. Nah selain itu juga kami juga membuat konten-konten metode yang dari semua konten-kontennya aku ya kemarin kami sudah membuat konten video yang dari kolaborasikan dengan AI dan kami juga sempat dilapis ya oleh Pak Wali efek dari penggunaan AI tersebut dan kami juga terbantu ya terbantu dari AI. Nah mungkin yang akan saya berikan dari segi kita dari sisi pemerintahannya apakah ini legal ya kalau kita menggunakan AI untuk membuat konten platform dari sisi hukumnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang pas dijawab itu dari Pak Kominfo ini ya. Aturan itu. Kalau secara pemerintahan, mungkin Pak Fajar Kominfo di sana ada keputusan dan aturannya Pak penggunaan medsos. Tapi kalau dari sisi keilmuan dan etik, saya bisa menjawab itu sah. Selama tadi tidak apa artinya bukan kita menerima bulan-bulan, tetap finishingnya ada di kita karena tadi sesuatu yang dibuat dengan robot itu tidak akan menghasilkan ruh gitu ya. Kalau dari segi tetap kita harus mengarahkan dan penggunaannya secara etis. Dan kenapa juga di sini dibahas tentang perencanaan daerah? Nah, berarti kan sudah mulai kan Pak, itu ya masih. Nah, cuma paling secara spesifik aturan itu ada di Kominfo ya. Atau ada tambahan dari Bapak? Baik Ibu. Memang kalau yang saya ketahui sependek ya, saya juga penggunaan AI ini belum diatur secara khusus dari pusat maupun dari daerah. Yang ketiga tadi bahwa hindari sama seperti di perguruan tinggi pelajari kepala liar ya dari mengambil hak paten yang sudah benar secara orang lain. Jadi kita harus hati-hati lagi kalau siapa miskin itu sudah saya maupun langsung mengutip langsung apalagi mengatasnamakan mereka. Jadi kita memilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi tadi mungkin datanya tidak sesuai dengan dimiliki oleh kita atau jadi pas sebagai tools sangat sah. Kayak mungkin kalau kita lihat historisnya dulu bikin surat kan pakai mesin tik Pak. Ya sekarang ada aplikasi Word. Nah, ini juga sama sebetulnya. Tapi lebih banyak fasilitas yang percepat. Nah, cuma tetap basicnya kendalinya dari kita. Gitu. Jadi jangan sampai diikuti semua saran ya. Kalau beberapa lagi tadi data sensitif dan lain-lain, nah itu tidak etis. Itu Pak.
Terima kasih telah menonton. Perkenalkan saya Rizky dari Puskesmas Salawai. Tadi saya disampaikan oleh Mas Eko bahwa kita bisa membuat proposal dengan bantuan dari PKI mungkin lebih ke latar belakang. Ini kalau di puskesmas kami itu setiap tahun pasti akan membuat profil puskesmas dalam proyek di mana laporan tahun ini dan provinsi itu kami dituntut setiap tahun harus dianalisis. Jadi tidak boleh hanya mencari tabel, tapi harus dianalisis dari tabel tersebut. Kan tabelnya kita bisa karena setiap program minimal ada mungkin 5 atau 4 tabel yang ada. Kalau kita seperti analisis, juga dapat karena memang memverifikasi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, apakah itu akan berbahaya karena kami melampirkan tabel yang ada di misalnya dari program atau dari program itu, tapi memang tidak ada keinginan dari presiden, tidak hanya jumlah saja supaya dianalisis oleh ChatGPT. Nah, apakah itu berbahaya untuk keamanan dari data yang disampaikan, atau memang bagusnya dianalisis sendiri jadi kan kebayang di luar mungkin kesini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Ibu berarti itu kita kembali lagi namanya keluarnya tools gitu ya. Nah, sebetulnya memang kalau intinya gini, kalau suatu yang esensi itu sebaiknya dilakukan sendiri. Tapi kalau itu otomatisasi dan tidak sensitif, bisa menggunakan tools. Contohnya untuk mengolahan data kan kita bisa pakai SPSS itu ya. Nah itu juga sama otomatis. Apalagi kalau misalkan data sensitif, tetap aja bisa pakai SPSS, tapi dia tidak online, tapi dia standalone. Nah di PC masing-masing kalau itu boleh silahkan. Oke. Tapi kalau kita sudah menggunakan online, kita data sensitif, data yang perusahaan kan kalau kita itu sebaiknya jangan mendingan pakai aplikasi yang standalone seperti SPSS. Nah itu kita masukin tidak apa-apa karena dia tetap milik lokal dan bisa diakses oleh yang lain. Itu ya. Oke, menambahkan Pak, mungkin nanti dikoreksi kalau salah. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak ya. Jadi untuk analisisnya di sini hanya menganalisis menarasikan biasanya data yang data penyakit, misalkan 10 penyakit besar dan UNESCO datanya ini sekian orang itu. Nah nanti di proses itu bisa dianalisis supaya keluar nanti berdasarkan data bahwa seperti itu ya. Nah tadi boleh untuk tadi kalau menggunakan ChatGPT itu ya Bapak ya tadi ya bisa di-upload file nanti dijual di sini. Tapi pas uploadnya jangan ada data-data sensitif, misalkan alamatnya, misalkan itu tabelnya ada penyakit di puskesmas apa saja kasihnya tabelnya supaya data ini baru di mana kan nanti juga hasilnya kita edit tambahkan. Kalau di editnya kan bisa ditambahkan nanti data puskesmas. Tidak salah betul Pak, itu tidak maksudnya esensi spesifik itu, jadi ada data-data misalnya nama atau bahkan rahasia gitu ya. Tapi kalau umum tanpa identitas kan nggak tahu namanya siapa gitu. Nanti tidak akan disalahgunakan gitu ya. Itu sangat membantu, tapi juga bijak dalam menggunakan AI ini jangan salah gunakan.